Sampai detik ini kami tidak ada mendeteksi bahwa pengurus DPC yang aktif maupun yang non aktif maupun yang sudah mantan itu tidak ada yang datang ke KLB tersebut. Kecuali kalau kemudian nanti kita mendeteksi ada kubu KLB ini kemudian membentuk struktural baru di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang, maka kita akan melakukan reaksi di situ. Banyak orang yang sudah nyalek di partai lain, berpindah partai, tiba-tiba kemudian ikut KLB. Persoalan sengketa politik, tetapi harus diselesaikan dengan hukum, gitu loh. Jangan kemudian persoalan sengketa politik diselesaikan dengan politik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kedatangan dua tamu secara khusus, politisi muda Demokrat, cuman sama-sama muda ya. Jadi pertama adalah sekretaris DPC Demokrat Sampang, Kabupaten Sampang, Mas Saifuddin. Oke, dan yang kedua ada Bung Anies Fauzan di DPP Demokrat. Ini posisi di mana, Bung Anies? Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat. Ya, ini posisi di rumah apa di kantor DPP? Masih di rumah. Masih di rumah ya. Oke, Mas Mahfud, ini kan di daerah nih. Ya, betul. Apa konflik yang ada di yang kemudian ada kubu-kubuan, ada kubunya Muldoko yang KLB hari ini, dan kemudian yang AHY itu berpengaruh nggak di tingkat daerah? Kalau dikatakan berpengaruh secara signifikan, tidak ada pengaruh secara signifikan. Karena memang kubu KLB ini di daerah-daerah, khususnya di Kabupaten Sampang, itu masih belum ada gerakan-gerakan ini. Kemudian ada indikasi ini yang kemudian menjadi ini, itu masih belum ada. Hanya saja gejolak itu terjadi karena pertanyaan-pertanyaan dari PAC, kemudian dari anak-anak ranting, itu yang menjadi pertanyaan kepada DPC. Dan DPC tentu menjawab bahwa instruksi dari DPP di bawah naungan Ketum AHY itulah yang kemudian kita share kepada PAC, kemudian kepada ranting. Kira-kira itu. Kalau jadi sebenarnya riak-riaknya adalah hanya bertanya gitu. Hanya bertanya saja. Ada nggak yang kemudian terdeteksi mantan pengurus atau kemudian pengurus yang aktif hadir kepada KLB yang dilaksanakan di Sumatera di Sumatera. Sampai detik ini kami tidak ada mendeteksi bahwa pengurus DPC yang aktif maupun yang non aktif maupun yang sudah mantan itu tidak ada yang datang ke KLB tersebut. Sampai detik ini tidak ada yang datang karena di DPC Sampang sangat solid, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Karena yang tidak aktif pun kita akan datangin silaturahim kepada mereka kepada senior yang sudah tidak aktif di struktural DPC Partai Demokrat Kabupaten Sampang. Nah, coba perbincangan di di DPC Semadura itu, apakah juga sama bahwa ada pertanyaan dari pengurus ranting, ada pertanyaan dari PAC, dan kemudian di tingkat pengurus juga ada hal seperti itu juga sama nggak? Ya, karena kebetulan kan memang DPC Demokrat Semadura ini kan memang komunikasinya sangat bagus, sangat intens. Jadi ketika ada informasi di Kabupaten Bangkalan itu di-share di Sampang juga meng-share ke Makassar juga Sumeneb. Ya, jadi artinya sama semuanya. Sama ketika ada informasi-informasi yang terkait DPC ke bawah, PAC kemudian ke ranting itu di-share. Dan tetap kita melakukan solusi-solusi yang baik, penjelasan yang baik. Cuman kalau hiruk pikuk di wilayah tatanan masyarakat yang di luar non struktural itu memang tidak ada sampai detik ini tidak ada. Tidak berpengaruh ya. Tidak ada. Soliditas. Tidak ada. Di tingkat di Madura. Tidak ada pengaruh kecuali kalau kemudian nanti kita mendeteksi ada
kubu KLB ini kemudian membentuk struktural baru di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang, maka kita akan melakukan reaksi di situ. Dan kami juga sudah menyiapkan kalau kemudian ada indikasi ke arah sana, kemudian mau membentuk struktural baru, yuk kita akan mempersiapkan secara jelas, secara gamblang. Maka kemarin instruksi dari DPP kita diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat di bawah naungan Ketum AHY untuk melaporkan kepada Kapolres, dan ini sudah kita lakukan dan ini sudah kita laksanakan sesuai dengan instruksi DPP Partai Demokrat di bawah naungan Ketum AHY. Oke, Bung Anies. Ini kan sudah mulai ada ria-ria sebenarnya. Ria-ria itu artinya pengurus-pengurus DPC di tingkat daerah mereka sudah ditanyakan sama kader-kader mereka, di tingkat ranting mereka sudah juga bertanya. Nah, apa yang menjadi instruksi dari DPP terhadap agar supaya yang diklaim sebagai soliditas mereka masih terjaga itu bisa terus eksis gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada karena hari ini untuk kedua kalinya saya diundang untuk bicara soal KLB di platform ini. Kemudian yang kedua, saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Sekretaris DPC Kabupaten Sampang, Pak Mahfud ya kalau nggak salah namanya ya, yang sampai hari ini masih solid berada di bawah komando Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang sah. Jadi diskusi soal KLB ini sebenarnya hari ini udah sampai pada step yang berikutnya gitu loh. Hari ini kita tidak lagi bicara siapa yang ikut KLB, kemudian siapa pesertanya, yang sah atau yang mana gitu-gitu. Hari ini perdebatan soal KLB itu adalah perdebatan soal legal formalistik. Jadi kalau soal penyelenggaraan KLB udah selesai nih, kan udah lewat. Kita udah tahu kemarin ada beberapa orang yang rame dinyatakan di media sosial bahwa orang-orang tersebut ternyata sudah bukan bagian dari Partai Demokrat. Banyak orang yang sudah nyalek di partai lain, berpindah partai, tiba-tiba kemudian ikut KLB. Perdebatan itu sudah selesai. Hari ini diskusi soal KLB itu adalah soal legal formalistik. Kita tahu ini adalah pertarungan hukum sejak mereka mendaftarkan Kemenkumham beberapa waktu yang lalu, maka perdebatannya adalah perdebatan hukum administrasi sebenarnya, ya kan? Persoalan sengketa politik tetapi harus diselesaikan dengan hukum gitu loh. Jangan kemudian persoalan sengketa politik diselesaikan dengan politik, karena hari ini ranahnya sudah di ranah hukum. Nah, kalau kita garis bawahi kemarin, Pak Menkumham hari Minggu yang lalu menyatakan bahwa kubu KLB dikasih kesempatan 7 hari untuk melengkapi, misalkan ya, melengkapi berkas-berkas administrasi untuk kemudian akan diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan kami juga meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM agar persoalan ini dilihat secara utuh, secara legal formalistik, tidak dalam kacamata politik, karena terus terang hari ini Partai Demokrat di bawah pemimpinan Mas AHY adalah partai yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham di tahun 2020 yang lalu, gitu loh. Jadi di situ perdebatannya hari ini. Makanya bola ini sudah ada di meja Kementerian Hukum dan HAM. Tinggal kita tunggu. Kalau kemarin Menteri Hukum dan HAM bilang 7 hari, ya kita tunggu apa hasilnya 7 hari nanti Kementerian Hukum dan HAM itu. Gitu loh.